Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siswa kelas 6? Siap. Kelas 6? Siap. Siswa kelas 6, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan saksama. Siswa kelas 6, apa kabarnya? Baik. Ibu guru kita, apa kabarnya? Baik. Siapkah belajar dengan kami? Siap. Kami siap belajar, dengar dengan saksama. Kami siap belajar pintar. Hebat. Oke. Coba dilihat kanan kirinya, apakah ada temannya yang tidak hadir? Tidak? Hadir semua? Oke. Kalau gitu sebelum kita mulai pembelajaran ya, Ibu di sini punya kartu emosi yang bisa kalian pilih ya. Sesuaikan dengan kondisi emosi kalian pada pagi hari ini. Apakah kalian senang, bahagia, tenang, biasa saja, sedih, marah, ya kan, takut, dan lelah. Coba, boleh angkat tangannya. Siapa yang pagi hari ini merasa senang? Siapa yang pagi hari ini merasa bahagia? Yang merasa tenang? Yang merasa biasa saja? Oh, ada. Lalu yang merasa sedih? Apakah ada yang merasa sedih hari ini? Tidak ada? Yang merasa marah, bawaannya pengen marah. Ada nggak? Nggak ada ya? Lalu yang merasa takut? Takut? Tidak ada? Oke. Dan yang merasa lelah? Masih pagi, masa udah lelah? Oh, sudah lelah. Kamu aktivitasnya banyak sekali ya pagi hari ini ya. Oke, coba Ibu mau tanya. Yang tadi merasa senang. Zahira, kamu tadi merasa senang. Kenapa kamu merasa senang, Zahira? Karena bisa bertemu dengan teman-teman. Wah, hebat sekali ya. Kalian semuanya yang merasakan senang, bahagia ya. Ibu sangat berterima kasih karena terus merasa bahagia. Dan yang merasa biasa saja ataupun marah, sedih, nggak apa-apa ya. Itu hanya sebuah perasaan. Semoga besok kalian akan terus merasakan senang dan kebahagiaan. Oke. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembelajaran ya, di sini kan Ibu ada gambar ya. Karena kita ini mata pelajaran pendidikan Pancasila tentang nilai Pancasila. Coba sebutkan sih Pancasila itu ada berapa? Siapa yang mau menyebutkan? Siapa? Kiki, ada 5. Apa saja Ki? Ketuhanan. Oke, terus? Oke. Satu lagi? Oke, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Beri tepuk tangan dulu untuk Kiki. Oke. Tapi karena pembelajaran pada pagi hari ini ya, kita akan belajar 3 saja nilai Pancasilanya. Yakni belajar tentang nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan. Coba dilihat gambarnya. Ada gambar 1, 2, dan 3. Kira-kira gambar nomor 1 ini tentang apa ya? Ketuhanan. Ketuhanan. Dia lagi ngapain di gambar ini? Berdoa sebelum makan. Lalu yang gambar nomor 2, menolong teman, masuknya sila keberapa? Kedua. Lalu gambar yang ketiga, upacara di sekolah, masuknya sila keberapa? Sila ketiga. Wah, ternyata itu tanpa kita sadari ya, kita ini selalu melakukan aktivitas yang sering kita lakukan dan ternyata mempunyai nilai Pancasila ya. Nomor 1, setiap mau makan kita selalu berdoa, terus beribadah. Kayak tadi pagi, siapa yang sholat subuh? Wah, cuma Zahira. Oh, ada juga yang lainnya sholat subuh nggak? Sholat dong ya, sholat subuh ya, sholat itu wajib. Oke, yang kedua, menolong teman. Ketika temannya terjatuh, kita harus menolongnya. Jangan mengejeknya atau menertawakannya. Ayo, siapa yang sering kayak gitu?
Nah, jangan ya, tidak boleh seperti itu. Kita harus menolongnya, karena itu masuk ke dalam nilai sila Pancasila yang kedua. Wah, lalu upacara yang biasa kita lakukan setiap hari Senin, ya, itu adalah nilai Pancasila sila ketiga. Oke, paham sampai sini? Oke, lanjut. Oke, kemudian tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak itu diharapkan mampu menjelaskan makna nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan. Lalu anak-anak juga diharapkan mampu menemukan contoh penerapan ketiga dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan ini. Kepencet. Oke, menemukan contoh penerapan ketiga nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Lalu anak-anak juga mampu menyampaikan solusi terhadap masalah yang berkaitan dengan pengalaman nilai Pancasila, serta anak-anak juga membiasakan sikap saling menghargai, peduli, dan bekerja sama dengan temannya. Oke, kita masuk ke dalam kegiatan ya. Di sini Ibu punya video. Video tentang berteman dengan non-muslim atau dengan anak yang berbeda agama dengan kita. Boleh disimak videonya. Bro, lagi di mana? Latihan yuk. Sorry ya, aku lagi capek. Capek ngapain? Kayak orang penting aja. Nggak lucu tahu. Kenapa kesini? Sorry bro, habisnya kamu langsung tutup telepon sih. Jadi aku gak enak. Oke deh, sebenarnya aku gak mau lagi temenan sama kamu. Tapi kenapa? Soalnya kita tidak seagama. Apa yang barusan kamu lakukan? Mau gimana lagi? Kan kita dilarang berteman dengan orang non-muslim. Kata siapa? Islam tidak membatasi pertemanan selama itu tidak merugikan. Kan ada hadisnya, janganlah kalian bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Jadi gini ya, di sini dibedakan antara teman dan sahabat. Teman adalah orang yang kadang-kadang dekat dengan kita karena urusan tertentu. Misal teman sekolah, teman kerja, teman bermain, dan sebagainya. Oh, maksudnya teman itu kedekatannya terbatas ya? Benar. Jadi kamu boleh berteman dengan orang non-muslim. Sebagaimana firman Allah, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama. Lalu bagaimana dengan sahabat? Sahabat adalah teman dekat, orang yang selalu bersama kita dalam urusan apapun, termasuk bisa juga masuk dalam urusan agama. Itu sebabnya tidak boleh sembarangan memilih sahabat, karena sahabat bisa mempengaruhi sikap dan keyakinanmu. Tahu kenapa? Karena seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Cakep, kecuali jika kamu yakin tidak akan terpengaruh, itu baru diperbolehkan. Atau syukur-syukur kamu yang bisa mempengaruhi kebaikan pada sahabatmu, termasuk jika bersahabat dengan non-muslim. Benar, sebagaimana Rasulullah juga pernah berteman baik dengan seorang Yahudi bernama Mukhairi. Oke, paham. Jadi intinya berteman dengan non-muslim itu boleh, tapi untuk menjadikannya sahabat atau teman dekat, kita harus pastikan iman dan agama kita tetap terjaga ya. Betul. Jadi sekarang gimana? Astagfirullah. Maafin aku ya, aku telah salah paham dengan pertemanan kita. Tidak apa-apa, maafin aku juga ya jika berlebihan. Nah, itu dong, cakep. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim. Oke, coba apa yang kalian lihat dari video ini? Apa yang kalian lihat dari video ini? Apa? Berteman dengan non-muslim. Ada lagi yang bisa menjawabnya? Ya? Karena berbeda agama. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Tentang toleransi agama. Jadi kita itu berteman nggak usah melihat agama temannya. Ya, kita tuh berteman ya, sesama manusia kita sama-sama makan nasi. Agama itu hanya benteng kita, keyakinan kita. Jadi itu masuk ke dalam nilai Pancasila sila keberapa ya? Ke-1, pintar. Kemudian apa sikap anak tersebut ya? Apakah sudah sesuai dengan nilai Pancasila? Ya, boleh silakan. Belum sesuai, kenapa? Soalnya di awal dia langsung tidak mau berteman, cuman gara-gara beda agama. Karena beda agama. Cuman gara-gara beda agama terus tidak mau berteman ya. Lagi ada yang bisa menjawabnya? Iya, boleh. Di akhir video sudah sesuai dia mau mendengarkan penjelasan dari Langsung minta maaf ya. Jadi kalau kita tidak tahu kita langsung minta maaf. Oke, kita masuk ke dalam materi. Di sini materi kita adalah tentang nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ada di sila pertama, di mana nilai ketuhanan ini mengajarkan bahwa setiap orang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, ya, sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi kita harus saling beribadah, ya, rajin beribadah, terus kemudian bersyukur serta menghormati orang lain yang memiliki agama berbeda. Kemudian ada contoh penerapannya.
ya, yang kita pelajari adalah penerapan di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Kalau penerapan di rumah kita tuh harus melakukan apa ya? Berdoa sebelum makan, kemudian beribadah, ada lagi? Mengucap syukur, terus menghormati anggota keluarga. Itu adalah penerapan yang kita lakukan di rumah. Kemudian ada lagi penerapan yang kita lakukan di sekolah. Contohnya apa ya? Ya, berdoa sebelum dan sesudah belajar seperti yang kita lakukan tadi ya. Terus kemudian menghormati teman ya yang berbeda agama. Kemudian apa lagi? Iya, tidak boleh mengganggu teman. Kayak nanti kalau sholat zuhur ya, temannya udah mulai sholat, kamu terlambat, terus kamu gangguin, itu tidak boleh ya. Kemudian kita juga harus bersikap sopan kepada siapa? Kepada guru dan teman. Ini adalah contoh penerapan yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian penerapan di lingkungan masyarakat. Contohnya apa ya? Ada yang bisa menyebutkan? Menghormati tetangga yang berbeda agama. Terus ada lagi? Menjaga kerukunan antar umat beragama. Lalu ada lagi? Oke, tidak memaksa agama kepada orang lain. Ada satu lagi apa? Ayo. Oke, ikut menjaga ketertiban saat ada kegiatan keagamaan. Ini merupakan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kita masuk ke nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti ada di sila Pancasila kedua. Di mana nilai kemanusiaan itu mengajarkan bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jadi kita tuh harus saling menyayangi, menghormati, membantu, dan memperlakukan orang lain dengan adil tanpa membedakan suku, agama, maupun latar belakang. Contoh penerapan yang ada di rumah. Coba sebutkan. Membantu orang tua membersihkan rumah. Ada lagi? Menyayangi saudara. Lagi? Berbicara dengan sopan santun ya kepada anggota keluarga. Lalu tidak boleh bertengkar dengan saudara ya, dengan kakaknya, dengan adiknya. Kita tidak boleh bertengkar. Kemudian contoh penerapan di sekolah itu seperti apa ya contohnya ya? Membantu teman yang mengalami kesulitan mengerjakan tugas. Kita tidak boleh menconteknya tapi membantunya. Oke? Kemudian yang kedua, tidak boleh mengejek atau membuli teman. Kalau temannya melakukan sesuatu, kalian tidak boleh membulinya, ya. Lalu yang ketiga, menghargai pendapat teman saat diskusi, ya. Seperti yang akan kita lakukan nanti, kita akan melakukan diskusi dan kita harus menghargai pendapat teman kita. Lalu meminta maaf jika melakukan kesalahan. Misalnya Aldo tidak sengaja menumpahkan minum ke bukunya Salma. Misalnya gitu, ya. Salma marah nggak? Nggak. Kira-kira Aldo harus berbuat apa, Do? Meminta maaf. Oke, kemudian penerapan di masyarakatnya. Kita menolong tetangga yang membutuhkan bantuan. Misalnya tetangganya sakit, mau diantarkan ke rumah sakit, ya kita harus menolongnya. Kemudian bersikap ramah kepada semua orang, khususnya di lingkungan masyarakat. Tetangga kita, kanan kiri kita harus bersikap ramah. Lalu menjaga kebersihan lingkungan bersama-sama, ya, dan menghormati orang yang lebih tua. Jangan orang yang lebih tua tapi kita tidak menghormatinya, malah manggilnya lo gue, ya, nggak boleh kayak gitu ya. Kemudian nilai persatuan Indonesia, sila ketiga, di mana nilai persatuan ini mengajarkan pentingnya menjaga persatuan, saling menghargai perbedaan, bekerja sama, dan mencintai tanah air. Walaupun berbeda suku, agama, budaya, atau daerah asal, kita tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Kemudian penerapan yang ada di lingkungan rumah, contohnya bermain, ya, rukun dengan saudara kita, tidak boleh rebutan, apalagi sampai bertengkar. Lalu bekerja sama membersihkan rumah, menghargai pendapat setiap anggota keluarga, dan menjaga kerukunan dalam keluarga. Kemudian penerapan di sekolahnya, contohnya apa ya kalau di sekolah ya? Tanpa membeda-bedakan. Kemudian apa lagi? Gotong royong, membersihkan kelas. Lalu setiap hari Senin kita akan melakukan? Mengikuti upacara. Lalu bekerja sama saat mengerjakan tugas kelompok. Lalu penerapan di masyarakat. Ya, penerapan di masyarakatnya ini kita mengikuti kegiatan gotong royong, ya kan? Terus menjaga kebersihan dan keamanan, menghargai keberagaman, dan menjaga kerukunan dengan seluruh Oke. Sebelum itu ya, di sini Ibu punya spinner ya untuk menentukan kalian kelompok berapa. Kan kalian kan sudah dibagi kelompoknya nih, ya, teman-teman anggotanya, tapi belum tahu kalian ini kelompok berapa, ya. Maka Ibu punya spinnernya. Oke,
perwakilan dari kelompoknya. Ini, boleh diklik, kamu dapat kelompok berapa nanti? Ayo. Diklik. Iya, klik aja. Kelompok 2. Oke. Ayo, perwakilannya. Ayo, Ja, kamu klik, Ja. Sini aja. Ayo, Ja, diklik, Ja. Kelompok 3. Jadi ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 1. Oke. Kita lanjut. Oke, di sini ya, tugas kalian adalah mengerjakan misi agen Pancasila yang akan Ibu berikan, ya. Di mana kalian akan mengerjakannya, ya. Kemudian nanti hasilnya akan dipresentasikan. Oke? Paham sampai sini? Oke, tadi kamu kelompok 2 ya. Ini kelompok 2. Tulis nama kelompok, ya kan, tanggal hari ini. Kalau nggak cukup tulis di sini ya nih. Oke. Terus yang ini, itu nanti nulisnya di sini ya. Iya, diisi yang ini ya, isi semua ya. Ayo bekerja sama kelompoknya, Aldo. Terus ini, Ki, nanti bekerja sama ya, Ki. Ini nanti isinya kamu presentasikan, Ki. Ini ya. Terus tulis nama kelompok, tanggal, nama kelompoknya kalau nggak cukup tulis di sini, Ki. Ini dicentang, Ki, ya. Nih. Terus ini tarik garis ya, Ki. Nih. Terus nih. Ini nanti dicentang, Ki. Kamu pilih yang mana. Nah, nanti kalau sudah selesai dipresentasikan, Ki. Ayo kelompoknya. Ya, Dela, Reja, ya. Hah? Ya, Pandi, semua ya. Pian, dibantu. Terus si Kiki. Kemudian ini kelompok 1. Kelompok 1 nanti dikerjakan ya, tulis nama kelompoknya, kalau nggak cukup namanya di sini, tanggal, terus udah gitu kelompok berapa tadi, kemudian ini kan tadi ya misinya nanti ditulis di sini ya. Oke? Ibu kasih waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Ayo, sini kamu liatin ke situ. Dela, kamu liatin ke situ, Dela. Tanggal berapa ini? Tanggal 5. Nanti ini dibacanya nanti ya ketika presentasi ya. Sampai sini ya. Ini nggak usah, yang ini aja nih. Ingat, tulis nama kelompoknya. Kelompok berapa juga. Oke. Ya, good, pintar. Ya, pintar, tulis ya. Pilih sesuai ini nilai apa. Rani berdoa sebelum berangkat. Apakah nilai ketuhanan? Rani berteman dengan baik. Nilai ketuhanan apa? Kemanusiaan apa persatuan? Oke. Ya, nanti ini ya. Itu. Nah, ini di sini nih. Nanti pertanyaannya ini nggak usah. Nih, nanti kamu jawab ini. Kelompok saya, Bu, mendapatkan misi agen Pancasila, misi ketiga di kelas ini. Nih, terus jawabannya ini nanti ya di sini kamu tulis jawabannya. Awas jatuh. Ya. Udah, ini namanya udah ditulis semua ya. Oke. Dah. Oke, waktunya habis. Silakan. Tadi mau menyesuaikan kelompok tadi atau mau diacak lagi? Acak. Kalau enggak ketuanya Hong Pimpa aja. Yo, siapa? Zahira, Hong Pimpa sama Kiki sama Gibran. Yuk, Hong Pimpa. Siapa yang mau maju duluan untuk presentasi? Udah di tempat aja. Gip, di tempat aja, berdiri. Oke, kamu yang pertama, sweet kalian. Yang kedua, yang ketiga. Oke, kelompok 2 silakan dipresentasikan hasilnya. Ayo, kelompok 2. Ya, itu kertasnya jangan lupa. Kelompok 2. Oke, silakan dibuka. Ayo mulai. Ayo. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo. Oke. Yang ini. Yang ini. Nah, ya, ini. Nah, dah. Bacakan. Contohnya membela teman ketika dibully, meminjamkan pulpen kepada teman, dan menolong teman. Oke, apakah ada yang ingin memberikan pendapat tentang kelompok 2 dari hasil presentasinya? Boleh, Zahira, silakan. Menurut saya, orientasi kelompok 2 bagus banget. Saya juga setuju untuk membantu teman jika kesulitan, karena yang bikin kesulitan bukan Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo silakan duduk. Tutup dulu dong, kan tadi kalian dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, lanjut tadi kelompok 3 ya? Kelompok 3, silakan. Ayo berdiri semua. Dela, Pandi. Iya, kamu yang baca sayang. Yang ini ya sayang nih. Kami kelompok kami ya mengisi agen Pancasila yakni mengucapkan syukur kepada Tuhan. Iya, terus ini di mana? Iya gini. Nah, baca aja. Terus nanti ini. Hari ini saya belajar bahwa ininya nggak usah disebut ininya aja. Nggak usah itu aja. Oke, silakan dimulai kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami akan Mempresentasikan hasil. kerja kelompok kami. Oke, silakan. Mengucapkan syukur kepada Tuhan, di mana kamu bisa melakukan kegiatan ini di rumah. Berdoa dan bersyukur adalah wujud cinta kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, lanjut. Hari ini saya belajar bahwa berdoa tolong-menolong dan mengikuti upacara merupakan mengamalkan nilai Pancasila. Mulai hari ini saya akan selalu berdoa dan saling tolong-menolong. Oke, silakan tutup. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan kelompok 1. Silakan dibuka kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Di kelasmu ada teman yang berbeda agama, tidak diajak bermain oleh beberapa teman. Apa yang kamu lakukan? Mengapa tindakanmu sesuai dengan nilai Pancasila? Oke, silakan. Tindakan yang akan saya lakukan yaitu langsung menghampirinya, mengajak bermain dan tidak membeda dengan teman. Oke. Tindakan ini sesuai dengan nilai Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia. Oke, silakan ditutup. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi ini ya, terima kasih atas pendapatnya juga tadi Zahira, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Lalu, coba sebutkan satu sikap yang akan kalian lakukan mulai hari ini. Kira-kira hari ini kalian akan melakukan apa sesuai dengan nilai Pancasila? Membantu teman yang kesulitan. Ada lagi? Berdoa sebelum belajar. Oke. Karena tadi kita sudah kelompokkan, sekarang Ibu punya soal ya, asesmen untuk kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 2 menit saja, nggak usah lama-lama. Ini sedikit soalnya ya, tidak usah lama-lama. Tulis nama ya, tulis nama, kelas, kemudian ya langsung dikerjakan. Oke? Sabar. Tunggu. Langsung dikerjakan, tulis nama, kelas, waktunya hanya 2 menit. Satu lagi. Waktunya hanya 2 menit, jadi nggak lama-lama, nggak boleh ngobrol. Tulis nama.
Iya. Iya ini nih. Udah diinin? Ya. Ini udah. Ini tanggal 5. Ya, ini Pandi yang ini Pandi, tarik garis Pandi. Nah, ditarik Pandi ke sini, iya. Udah ini, nih. Iya. Ini apa? Ya nggak usah, nilainya nanti ibu yang nilai. Ya, tuh tarik Pandi, tarik garis terus. Selesai ya, Bu. Iya, gini. Nah ini juga sama. Sama, pintar Pandi. Oke, good. Dah. 1 menit lagi, yang udah selesai boleh dikumpulkan. Oke. Kamu sudah ditulis namanya? Udah? Udah ya? Oke, silakan dikumpulkan. Kumpulkan ke depan. Udah ditulis namanya ya? Namanya udah ditulis kan? Oke, ini akan Ibu kasih nilai. Iya. Sudah. Sudah semua? Pandi, sudah sini Pandi. Ya, kumpulkan Pandi. Iya. Pintar Pandi. Oke, terima kasih Pandi. Silakan duduk lagi. Ya. Oke, hari ini kita sudah belajar dengan sangat baik ya. Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini ya, kita akan menjawab kuis singkat ya. Oke, bareng-bareng jawabnya ya, karena di sini hanya ada 5 soal. Menghargai hasil karya orang lain merupakan penerapan sila keberapa? Salah. Yang benar adalah kelima. Oke. Bermusyawarah dalam pemilihan ketua kelas merupakan penerapan sila ke? Benar, sila keempat. Oke, lanjut. Berdoa sebelum belajar merupakan penerapan sila? Oke, benar. Membantu korban bencana alam merupakan penerapan sila? Berapa? Ketiga. Coba kita lihat ya. Salah. Yang benar adalah kedua. Oke, 1 soal lagi. Bangga memakai baju adat Indonesia merupakan penerapan sila ke? Ketiga. Yakin? Jadi yang benar yang mana? 5. 5 apa 3? 5, coba ya. Ayo. Yang mana? 1. Ayo, yang kompak. Jadi 5, 4 atau 3? 3. Oke, kita coba ya, 3. Benar, oke. Alhamdulillah ya, dari hasil belajar word wall ini ya, sebagian besar sudah mengerti dan sudah tahu tentang nilai Pancasila. Nanti kita belajar sama-sama lagi ya, yang belum tahu ya. Kemudian, Ibu ingin bertanya hal baru apa yang kalian pelajari pada hari ini? Hal baru apa yang kalian pelajari pada hari ini? Tentang nilai Pancasila. Terus apa lagi? Nilai toleransi, ada lagi? Menghargai sesama teman. Oke. Lalu sikap apa yang akan kamu biasakan mulai hari ini? Kamu mulai hari ini akan melakukan apa? Beribadah, terus? Tidak membeda-bedakan teman. Lalu? Menolong teman. Oke. Oke. Kemudian sebelum ditutup, ini ada kesimpulan ya. Kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini ya, kita belajar tentang nilai ketuhanan. Di sini mengajarkan kita untuk selalu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, rajin beribadah, bersyukur, menghormati teman yang berbeda agama, ya. Lalu nilai kemanusiaan, di mana kita tuh diajarkan untuk saling menghargai, kemudian peduli dengan sesama, tolong menolong, dan memperlakukan semua orang dengan baik. Dan yang terakhir nilai persatuan, ya, mengajarkan kita untuk hidup rukun, kemudian bekerja sama, mencintai tanah air, ya, serta menjaga persatuan meskipun kita memiliki perbedaan. Oke. Oke. Kemudian refleksi akhirnya mengenai perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran nilai Pancasila pada
hari ini. Kalian boleh satu persatu dari Gibran ya, satu-satu maju ke depan, klik, dipencet, pilih perasaannya. Apakah kalian merasa senang, biasa saja, sedih, atau ngantuk? Oke? Silakan Gibran. Gibran merasa apa? Senang. Oke, Gibran merasa senang. Terima kasih ya telah berbagi perasaanmu. Lalu Salma. Pilih Salma. Salma senang. Oh. Oke, Salma senang. Lanjut. Kamu perasaannya apa? Pilih aja, klik aja. Kok nggak bisa? Ya, klik aja. Bebas. Oke, senang juga. Tiba-tiba nggak bisa. Senang. Oke, Aldo. Aldo merasa apa, Aldo? Ayo, Aldo. Jalannya yang cepat. Biasa saja. Aldo merasa biasa saja. Halo, Ki. Wow, luar biasa. Oke, Kiki merasa senang. Siapa? Pian. Lupa, kebalik sampean. Pian merasa apa, Pian? Pian merasa biasa saja, sama Aldo juga sama. Reja. Reja merasa senang, Reja. Alhamdulillah. Terima kasih ya Reja sudah merasa senang. Ayo Dela. Ayo Del, cepet Del. Dela merasa apa Dela? Sedih, emang ibu bikin sedih? Dela merasa senang. Terima kasih ya Dela sudah merasa senang. Pian? Pian. Pandi. Kebalik terus, maaf. Pandi? Pandi merasa apa ya Pandi? Pandi merasa senang, biasa saja. Oh, Pandi merasa senang. Terima kasih ya Pandi sudah merasa senang. Zahira? Zahira merasa apa nih hari ini? Zahira juga merasa senang. Terima kasih ya sudah merasa senang. Langsung aja, langsung yuk. Merasa apa nih? Wah, merasa ngantuk. Wah, kamu kurang tidur ya? Yuk. Kamu kurang tidur ini. Merasa apa? Senang. Oke, terima kasih sudah merasa senang. Ayo terakhir. Merasa biasa saja. Oke, terima kasih ya atas perasaan kalian pada pembelajaran hari ini. Semoga di pertemuan berikutnya kalian akan merasa lebih senang lagi, lebih bahagia lagi. Oke? Dan Ibu bangga pada hari ini. Karena apa? Karena kalian hari ini belajar mengenai perbedaan agama, kemudian menerima pendapat teman-temannya seperti tadi ya, kita melakukan melakukan tugas kelompok. Lalu untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari sila keempat. Apa sila keempat? Oke, minggu ke depan kita akan mempelajari nilai kerakyatan dan nilai yang kelima apa? Keadilan. Oke? Oke. Terima kasih atas pembelajarannya pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, mari kita tutup pembelajaran ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke? Silakan ketua kelasnya dipimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat sebelum keluar yang ada sampah silakan dibuang sampahnya ya. Oke, terima kasih.